Nabi SAW mengatakan, khairu nisaikum, sebaik-baiknya istri-istri kalian al-wadud, yang penyayang. Jadi ada wanita itu yang kasar, jemaah. Tapi ada wanita itu yang halus. Al-walud, yang suka punya anak. Banyak wanita gara-gara gerakan feminisme, kalau mau punya anak, suaminya harus merayu bertahun-tahun. Ayo dua anak menendak, wis, enggak. Sampai tuwek. Akhirnya enggak punya anak lagi. Sebagian berpikir, oh anak dua cukup. Enggak cukup anak dua. Cukup si anak dua itu. Perempuan dan laki. Tapi 5-5. Tetap perempuan dan laki. Jadi ketika bicara wanita yang suka punya anak, kita akan kasih hadiah kepada yang paling banyak anak. Oke, yang anaknya 10. Tidak ada. Yang 9. Ada 9. Ada yang 9? Di mana yang 9? Jiddah 9. Oh Masya Allah, kasihkan yang 9 itu jemaah. Ini generasi lama ini. Yang anaknya 9. Yang 8. Yang anaknya 8. Tidak ada 8? 7. Kasihkan hadiah yang anaknya 7. Berapa yang anaknya 7? Cuma 1, bayangin ya. Tinggal 6 itu. Ya. Jadi tadi wanita penghuni surga itu wanita yang terbaik yang suka punya anak. Artinya beda dengan wanita yang nggak bisa punya anak ya. Ada wanita bisa punya anak tapi nggak mau punya anak. Apalagi dengan gerakan child free sekarang ya. Di mana ada ajakan supaya nggak punya anak. Padahal wanita yang soleha adalah yang penyayang dan dia adalah wanita yang suka punya anak lagi. Kadang-kadang dia berpikir Ustaz repot mendidiknya. Allah yang mendidik mereka. Tugas kita bagaimana merawat, membesarkan mereka. Ya tentunya ada usaha dan upaya serta doa. Yang ketiga, al-muwatiyatu. Yang berusaha mencocokkan dirinya sama suaminya. Tidak suka menentang suami. Suaminya mau ini, mamanya mau rawon. Aduh, dah enak rawon bang. Soto aja. Jadi kadang-kala suami ini dapat istri kayak gini. Ya Allah, pingin rawon, soto. Ada perempuan yang sulit untuk mencocokkan diri sama suami. Tapi ada istri-istri yang selalu berusaha mencocokkan dirinya. Suaminya mau ini, mau itu. Iyo bang, iyo. Masya Allah. Ini berusaha bagaimana dia menumbuhkan cinta di diri suaminya. Kalau sang istri menomorsatukan suaminya. Sebagian ibu menomorsatukan putranya. Bukan menomorsatukan suaminya. Umumnya suaminya ngomong, anak mau makan rawon nanti, pulang tahu-tahu soto yang ada. Loh, kok soto? Iya, anakmu jaluk soto. Seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya ada soto, ada rawon. Ini buat suami, ini buat anak-anaknya seperti itu. Jadi berusaha mencocokkan dirinya. Umpamanya suaminya nggak suka istrinya pakai daster. Ojo pakai daster. Apa yang disukai sama suami? Kadangkala istri itu suka warna biru. Suaminya nggak suka warna biru. Tapi wanita al-muatiyah dia akan pakai kesukaan suaminya bukan kesukaan diri. Ini tanda-tanda wanita yang benar-benar insya Allah jadi ahlul jannah. Kemudian al-muasiyah. Dia yang suka mendukung suaminya. Yang selalu hadir. Mensupport suaminya. Menghargai suaminya. Karena ada wanita-wanita yang tidak menghargai suaminya. Lupa dengan kebaikan suami. Ini al-muasiyah. Suaminya lagi susah, dia ikut susah. Suaminya lagi senang, dia nggak akan susah. Maka bagaimana ketika wanita ini di rumah menciptakan kondisi surga di rumahnya sebelum dia masuk surga.
di sisi Allah nantinya. Yang terakhir sifatnya idzat taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa insya Allah semua sudah membaca di awal surat Al-Baqarah ada, kemudian di ayat 133 di surat Ali Imran ada, disebutkan di situ suka berinfak. Jadi wanita yang bertakwa kepada Allah, yang tidak medit, yang tidak bakhil, suka berbagi. Kalau ada tamu, keluarkan semua yang ada di kulkasnya, sudah. Berikan kepada tamunya. Berbagilah sama tetangga. Suka menahan emosinya, suka memaafkan orang lain, dan suka berbuat baik. Dan apabila berbuat dosa, banyak istighfar. Maka nasihat anak buat ibu-ibu semua, usahakan tiap hari tidak kurang istighfarnya dari 100 kali. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Udah hidup. Kemarin ada kata-kata yang lewat di FYP, kalau kita kelaparan jangan menciptakan keturunan yang kelaparan juga. Lebih dekat mic-nya. Ya. Kalau kita kelaparan, Jangan menciptakan anak-anak yang kelaparan juga. Intinya kalau kita belum kenyang, belum bahagia, jangan punya anak. oh gitu maksudnya. Kalau kita belum bahagia, belum kenyang. Kalau melarat jangan punya anak. Dan itu banyak yang mengiyakan. Banyak yang mengiyakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Walaupun menyakitkan tapi memang betul katanya gitu. Gini. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, siapa sih yang ngasih rezeki kepada anak-anak kita? Allah. Jadi bicara kelaparan, kefakiran, kemelaratan sudah ada di zaman dulu. Dulu bangsa Arab jahiliyah, mereka membunuh anaknya karena dua hal. Yang pertama karena kelaparan. Jadi memang kondisinya kelaparan, akhirnya nggak bisa makannya cukup buat dia, anaknya dibunuh semua. Itu di masa jahiliyah terjadi. Yang kedua, karena khawatir kelaparan. Karena takut masa depan. Akhirnya ketika anaknya lahir, aduh iki ngerepoti nanti ya. Nanti ini, nanti itu. Akhirnya anak itu dibunuh juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Nahnu narzuqukum. Kata Allah, kami kasih rezeki kepada kalian. Dan kepada anak-anak kalian. Ini karena sudah kelaparan, maka Allah katakan, kalian tuh kami yang ngasih rezeki. Kemudian ketika bicara masa depan, Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan, karena takut. Takut nanti gimana. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Jadi sebenarnya ketika seorang berpikir untuk tidak punya anak karena kondisinya sedang tidak cukup, mungkin dia mengatur kelahiran, bukan tidak mau lahiran. Kemudian dia harus yakin bahwa anaknya itu bawa rezeki sendiri. Hanya kadang-kala orang berpikir, loh, saiki gajiku iki 2 juta. Umpamanya, lek duwe anak, biaya lahirane piro, engko susune piro. Dia akan bicara banyak hal, akhirnya nggak punya anak. Karena dia berpikir ini anak akan makan rizkinya bapaknya itu yang cuma 2 juta tadi. Apalagi kalau berpikir, loh Ustaz, anak ini penghasilan cuma 5 juta. Nanti kalau anak ini kuliah, itu sebulannya sekian. Ini si bayi mikiri kuliah. Padahal dia akan ada rizkinya. Makanya kita lihat ada orang-orang kaya nggak kuliah aja, Mas. Anaknya orang kaya nggak kuliah. Berhenti kuliah. Bukan karena tidak punya uang. Dan ada anak-anaknya orang miskin sampai doktor. Dia dapat beasiswa. Itulah bicara rizki. Jadi bicara rizki ini sesuatu yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Kembali takwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh nih barusan, ada ibu-ibu yang dapat hadiah buku. Apakah ketika dari rumah dia berpikir dia akan dapat buku?
Tidak ada. Itu rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi rizki itu ada yang kita cari, ada yang mencari kita. Apa contohnya rizki yang mencari kita? Tahu-tahu ada kiriman ke rumah. Tahu-tahu ada undangan. Kalau undangan zuatan itu rizki apa ngeluarkan rizki? Nah, ada orang-orang itu kalau sudah dapat undangan nikahan ya, pas di akhir bulan, aduh. Karena dia berpikir keluar duit, padahal seharusnya undangan itu rizki. Iso mangan gratis, enggak Ustaz. Kita harus keluar fulus ini. Apalagi kalau ada yang titip ya, yang urusan titip. Tapi intinya seperti itu. Kalau ini, kalau misalnya mereka orang nggak mampu, anaknya sakit, tidak bisa bawa ke dokter, makannya juga nggak cukup, apa orang tua itu termasuk mendolimi anak-anaknya? Masya Allah, barakallah fiikum. Pertanyaan menarik. Kalau umpamanya orang tuanya nggak mampu, anaknya sakit, kemudian nggak cukup makan, nggak cukup untuk berobat, apakah orang tuanya zalim? Tidak. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Selama orang tuanya sudah melaksanakan kewajibannya, dia berikhtiar, dia usaha, dia berdoa. Karena ada orang tua yang bakal dimintain tanggung jawab sama Allah. Ternyata dia nggak doa minta rezeki. Dia cuma berpikir kerja. Loh enggak. Pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Pintu rezeki itu istighfar. Pintu rezeki itu tawakal sama Allah. Ada orang yang bergantung dengan tempat kerjanya. Akhirnya anaknya berantakan. Karena hatinya tidak bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau dikatakan apakah orang tuanya zalim, tergantung dia. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya atau belum. Kalau dia sudah menjalankan tugasnya, ya dia tidak zalim. Anak sudah berusaha, ya Allah, udah nggak mampu. Mamanya anak nyekolahkan anak cuma sampai SD. Ada orang dulu kan gitu. Cuma sampai SD, nggak mampu sampai SMP. Dah ono duit, sudah. Dia sebagai tukang beca. Dia cuma mampu sampai lulus SD. Apakah dia dikatakan zalim? Enggak. Dan Masya Allah kalau kita lihat ya. Anak-anak zaman dulu. Itu ternyata anak-anak yang tangguh. Dibanding dengan anak-anak yang sekolah sampai kuliah pun masih nyusu sama orang tuanya. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan lainnya. Tafadhol, mic-nya dikasihkan ke sana. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan menarik. Asia binti Muzahim itu masuk Islamnya kapan? Apakah setelah Nabi Musa berdakwah atau sebelum? Setelah Nabi Musa berdakwah. Setelah terjadi tanding antara tukang-tukang sihir dan Nabi Musa. Asia nggak tahu. Ketika Asia dengar Nabi Musa yang menang, di mana tongkat-tongkat itu dilahap oleh tongkatnya Nabi Musa, maka di situ Asia masuk Islam. Pada saat itulah kemudian Fir'aun mengancam Asia. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lainnya? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada, ana cukupkan di sini karena ana harus lanjut ngajar jamaah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga ilmu yang didapat diamalkan. Karena nggak ada gunanya datang kajian 1000 kali. Kalau ternyata datang hanya untuk menyimak. Ada 3 jenis manusia. Ada yang dikatakan la ya'lamun. Artinya la ya'lamun apa? Nggak punya ilmu. Dia nggak ngerti apa? Nggak punya ilmu dia. Kemudian yang kedua la yafqahun. Dia punya ilmu tapi tidak faham. Yang ketiga namanya la ya'qilun. Da ono akali. Siapa yang dikatakan la ya'qilun? Dia punya ilmu, dia faham tapi tidak diamalno.